ada gak sih endorse aneh lagi yang ditawarin ke lu, mungkin belum tayang atau mungkin waktu itu lu sempet ada penolakan kayak gitu? Penolakan pernah tapi aku lupa ya. Cuma kalau misalnya yang paling aku ingat ada lingerie sih. Ada lingerie. Ada lingerie terus baju yoga. Oh, banyak produk-produk cewek ya bro? Banyak banget. Baju busu ini yang kalau digeser nih Serius? neneknya kelihatan. Dan itu pakainya di kepabu. Di Gen On Talk pagi ini hari Kamis gua Sinyorita. Yes. Akhirnya selama ini gua lihat ada di layar HP. Bener. Sekarang depan kita. Betul banget, kita sudah kehadiran Fadil Jaidi. Selamat Sobat Gen, coba Gila, siapa gila, sih yang nggak tahu ya Fadil yang selalu in frame sama papa tercinta. Iya. Sampai gue sering ya kalau misalnya ngeliat konten lo, jadi kangen sama bokap gitu loh. Waduh. Karena emang gue juga termasuk dekat sama bokap, Iya, kedekatan iya, lo iya, gitu kan. iya, Apalagi iya. kalau kita pikir nggak semua sih, mungkin anak-anak zaman sekarang kan kayaknya dekat sama orang tua tuh kayak agak gengsi. Iya kalau betul Iya nggak sih? betul. Iya, iya. Ya udah gini aja sih Nyo. Lu bikin konten sama bokap gua. Kita mohon maaf ya, gue jadi dark jokes dan ini sesama yatim. Kemarin kan kita baru habis selebrasi hari anak yatim. Iya, iya, tolong. Ini dark banget deh gue. Fadil apa kabar? Baik. Yoi, gokil. Gue tuh sering ngeliat konten lo. Sebelum tidur sama istri gue ngeliat ketawa-ketawa. Gue pengen sebelum masuk ke single lo. By the way dia kesini karena dia mau promo singlenya dia nih guys ya. Singlenya yang berjudul Kalah. Yes. Kan pemilu belum? Tolong Pak, tolong. Bukan. Gitu. Oke. Atau dia keluar dengan singlenya, secara orang kan taunya di Yeah. konten kan bikin konten-konten lucu kayak gitu. Tapi sebelumnya gue mau ngomongin tentang gimana awalnya lu bisa bikin konten sama bokap. Sebenarnya awalnya tuh Iya. dari dulu tuh emang sering bercanda sama papa. Selalu bercanda sama papa kan. Emang gak galak ya kan? Cowok-cowok punya figur bokap tuh galak. Bokap tuh emang galak. Cuman kayak mau kayak kalau dari gue pribadinya jadi kayak ya udah emang bokap gue galak terus mau gimana? Iya. Jadi kayak udah nerima bokap gue galak, jadi guenya udah santai. Jadi kalau diomelin ya udah gue terima aja. Cuman jadinya mungkin karena gue udah kebal, jadi gue jadi berani buat bercanda gitu. Dan itu akhirnya dijadiin konten. Iya. Banyak juga yang happy, yang suka dengan kegalakannya Pak sama Pak Adil. Tapi sebenarnya tuh aku bukan yang emang sengaja mau kontenin papa tuh enggak. Karena kan emang dulu kan aku punya YouTube. Tapi sama sahabat-sahabat aku. Udah dijual YouTube-nya? Belum, masih ada. Nah sampai akhirnya Lu gak mau akuisisi punya gua? Jangan, kalau berasa dikit beli lagi. Jangan dibilang. Masa lu mau compare sama Pak Adil? Iya. sampai akhirnya karena pandemi kan jadi di rumah masing-masing kan. Ya udah lagi bikin video sama papa biasa. Tiba-tiba diupload di TikTok malah rame. Dia sengaja. Akhirnya jadinya ya udah jadi diterusin. Iya. Sekarang itu yang terakhir apa? Yang bokap dikasih ambil kecil tuh, ya Allah sumpah deh. Iya. Astaga nih Fadil iseng banget. Itu parah tahu. Aku juga nggak nyangka bakalan sampai banyak itu yang nonton karena sampai komenan aku tuh udah orang India, orang Arab, wow, semuanya. Jadi udah bener-bener sampai ke internasional, udah cross border ya. Jadi aku udah go internasional. Ngeri. You know Fadil, Dia udah go internasional secara apa? Komen. Tapi keren loh, keren. Iya, seneng banget. Karena gue jujur ya, di umuran gue, di bisnis gue, Sinyo, kita kan juga harus bikin konten. Betul. Dan kita ngeliat ke siapa sih? Oh, ngeliat ke anak-anak muda. Iya. Gitu loh. Meskipun kan beda 2 tahun doang kita ya. Iya kan? Pak, saya itu adik kelas Bapak loh, Pak. Gimana? Di London School. Jangan gitu. Kamu bukan adik kelas. Kamu mahasiswa, aku dosen. Batch berapa lo? Batch 16. Karena beda 10 doang. karena dulu tuh kan kalau bisa itu ada kebanggaan kampel kan. Nah, Kak Kemal tuh selalu yang di ini salah satu. Jadi nah, lu tanya sama mahasiswa London sekarang, punya gue udah turun dari muka lu. Ya iyalah Pak, kan ada yang namanya regenerasi. Soalnya situ-situ mulu. Soalnya yang mahasiswa, yang anak-anak SMA sekarang, kebanggaan kita adalah Kemal. Ini siapa, Bu? Iya. Dia enggak. Oke, balik lagi dikit ngomongin bokap. Kalau misalnya gue kan suka bikin konten sama istri gue. Iya. Ya, istri gue aja
bisa dibilang ya istri gue millennials. Istri gue tuh kalau suruh bikin konten kadang-kadang suka, oke apa lagi? Males-malesan. Kok ada feeling gitu nggak sih, Bo? Karena bokap kan mungkin sama digital era ibaratnya generasi, kalau di sekolah anak gue kita disebutnya dinosaur era. Itu umur gua. Nah bokap tuh suka capek gak sih bikin konten, Bo? Atau mungkin bosen kayak aduh udah deh capek deh gini-gini mulu gitu. Mungkin itu dia sih. Mungkin ada beberapa orang yang belum tahu. Tapi kalau papa itu dia tuh tidak pernah tahu kalau misalnya aku bikin konten atau enggak gitu. Jadi dia bodo amat. Jadi kalau aku bikin konten pun bodo amat, aku nggak bikin konten pun bodo amat, akan tetap sama seperti itu. Jadi let it flow aja. Jadi mau aku jailin dia lagi. Kan aku juga sering ngobrol sama papa. Iya. Ya papa kesel pun juga sering, tapi yang nggak ada kamera tuh sering banget. Gitu. Makanya sebenarnya tuh kalau misalnya mau yang papa bener-bener lucu banget tuh sebenarnya banyak, tapi nggak aku rekam juga gitu. Ada nggak misalnya lagi ngobrol nih sama bokap ya? Lucu banget. Pak, ulang ya Pak ya. Iya ternyata mungkin belum di play, belum record apa segala macam. Enggak. Apa ya? Kecuali syuting ya. Kalau syuting itu dia mungkin masih mau. Tapi kalau syuting itu kan memang bentukannya ada orang. Iya. Jadi dia tahu kalau itu tuh lagi syuting. Gitu. Cuma lucunya papa tuh kalau syuting, misalnya ini ada syuting ya, dia nggak mau ada orang. Jadi cuma boleh sutradaranya doang. Nggak boleh yang lain-lain. Nggak boleh, bukan nggak boleh sih, nggak mau. Biar nggak nervous. Jadi gue tuh panik banget gitu. Jadi otomatis kan aku ngomong kan sama timnya, kayak gimana ya. Tapi aku udah ngomong dari awal, papa tuh nggak bisa syuting. Tapi kliennya tetap mau ada papa. Jadi boleh rame-rame. Jadi akhirnya aku kasih tahu klien mungkin kalau misalnya dikosongin, papa akan nggak nervous. Pantes kamu nggak bisa syuting Facebook rame banget. Ntar arahnya Po Eli lagi ya kan. Kamu langsung Papa tuh berani kandang. Jago kandang banget. Kayak misalnya kalau Raffi lagi main ke rumah gitu ya. Ayo Raffi boleh silakan gitu. Tapi nanti kalau nggak ada Raffinya gini, Raffi Ahmad mah temen gue. Gitu. Dia tuh bener-bener berani kandang banget. Kalau ada orangnya dia nggak berani ngapa-ngapain. Terus bokap di kalangan temennya gimana? Di kalangan temen-temennya apakah mereka dia jadi gimana? Karena ya temennya pasti nonton juga betul. Ada sih suka kayak misalnya kan mungkin dia tahu kali ya kalau misalnya aku suka minta bantuin pakai baju ini, pakai baju itu ada. Nah, tapi kan dia kan yang itu aku bilang balik lagi bodo amat gitu. Iya. Cuma nanti kalau temennya ada yang WA dia, "Ciemu pakai daster nih lu." Dia langsung papa udah bilang papa enggak mau gitu. Ini padahal gue pengen tahu kalau misalnya lu ya pasti sesama lu. Mas Fadil, Kak, ada kan? Ada enggak sesama bapak-bapak? Bapak, apa kabar Pakmu? Saya suka lihat konten Anda. Foto bareng yuk. Gitu ada nggak sih sama bapak-bapak gitu? Ada banyak. Karena waktu itu lucu banget pernah ada kejadian di di salah satu papa lagi lihat pameran mobil, udah janjian sama orangnya. Tapi nggak tahu orangnya yang mana. Nah, pas kan orang pas disamperin, papa kayak gini, "Pak," gitu kan. Terus orang itu langsung gini, "Wah, ini dia, Pak." Lah, berarti papa kira itu orangnya dong. Iya kan? Ini dia Pak. Terus papa udah pede, papa kayak gini, "Wah iya Pak, akhirnya kita bisa bertemu ya Pak." Gitu kan. Asumsinya itu orangnya. Ternyata orang itu minta foto. Papa juga biasa aja gitu. Ternyata setelah itu papa bener-bener ditinggal pergi. Pak, sangkanya mobil. Jadi kayak papa mikir, gua kira ini orang yang mobil yang gua kata ternyata bukan. Tapi orangnya tuh kata papa sampai cerita itu terus-terusan kayak, tapi orangnya tuh, "Hei bapak, papa kira itu dia dong." Oh iya, tapi banyak kalau untuk bapak-bapak yang minta foto sama papa. Lebih banyak minta foto sama papa daripada sama aku. Emang lebih banyak Pakmu ya. Betul. Nah, ngomongin soal banyak banget endorsean yang masuk segala macam, itu pembagiannya gimana nih? Kalau papa juga langsung in frame ya kan barengan. Kalau aku tuh nggak pernah yang identik kayak, papa nanti dapat segini ya, papa ada kasih segini. Karena emang aku semua uang yang pegang papa mama. Gitu. Jadi Fadil nggak pegang sama sekali. Aku pegang uang, pengen uang jajannya aja sebulan berapa gitu. Tapi total tabungan aku semua yang pegang papa mama. Kenapa tuh? Kenapa yang megang nyokap bokap? Karena percayanya sama papa mama. Karena bingung kan maksudnya. Kalau lu pegang sendiri ada kekhawatiran habis atau gimana? Habis sih enggak. Kebetulan aku bukan tipikal orang yang boros juga. Malas diutangin temen. Enggak. itu ya kan, alasan sih. Alasan klasik kan. Ini belok ya. Betul. Buat tanya nyokap bokap. Betul kan ya. Uang gue dipegang bokap nyokap, jadi kan nggak bohong. Ya bener kan? Jangan nanya ya. Iya. Udah tahu ya. Karena mungkin lebih percaya sama papa mama juga kan planningnya papa mama tahu yang bagus buat mendingan dibikin investasi ini. Jadi aku percaya aja sama papa mama. I see. Sio tahu nggak? Apa tuh? Gue dapet info. Apa? Dari A1 nih. Kalau Fadil Jaidi itu endorsannya waiting list 3 bulan.
Ya Ngeri banget. Amin. Makin apa bos? Amin. Yang lu dengar begitu? Iya. Kalau gue waiting list 3 tahun katanya Pak. Halangan sama dokter gizi lu kan. Tapi bener katanya tuh top of mind-nya ya, Iya. influencer segala macam itu Amin. yang amin. pasti jadi pilihan klien adalah Fadil Amin, Zaidi ya Allah, gitu. amin. Sampai katanya ngantri 3 bulan Amin, bos. amin, amin. Gua 3 bulan nyari kagak dapat. Nggak. Ini waiting list 3 bulan loh. Tapi Masya kalau Allah, Masya kita ngomongin influencer kan mungkin ada yang gue pengennya cuma ini Iya. doang itu doang. Tapi kalau lu kan hampir semua. Benar. Kebaya ada, Kebaya gamis ada. ada, batik. Bahkan Yang paling absurd ya ampun sumpah gue kayak langsung inget dosa ya pas dia lagi di endorse sama kain kafan coy. bener. Bener deh. Bahkan oleh pembangkit listrik tenaga nuklir juga ada katanya. Mungkin itu kali ya yang bikin saya rame karena semuanya diambil. Bener disikat aja loh. Itu gimana kan maksud gue semua orang punya image kan. Betul. Ada brand positioning, ada Bener. image. Iya, iya. Apa lu nggak peduli kayak gitu-gituan ya? Udah gua apa aja deh. Kalau jujur aku sih nggak terlalu peduli dengan branding image yang kayak gimana selama aku tidak merugikan orang-orang ya. Iya, iya, iya. Karena sebenarnya kalau endorsement itu kan berbentuknya sebenarnya UMKM. Heeh. UMKM tuh juga sebenarnya banyak yang harus dibantu juga. Iya, Gitu. Makanya that's why aku tuh kalau misalnya kenapa bisa lama juga karena kadang aku tuh harus mikirin idenya. Iya. Jadi aku nggak sembarang endorse. Jadi gak sembarang ambil langsung posting gitu Betul. ya. Jadi kayak aku ada idenya, nanti setelah itu barang yang penting tugas aku adalah memperlihatkan barangnya. Gitu, tapi dengan cara menarik mungkin kan. Iya. Setelah itu orang mau beli atau tidak bukan tanggung jawab aku. Pasti dong. Karena itu kan sesuai kebutuhan. Karena sebagai Fadil jadi tugasnya adalah meng-create awareness. Iya, itu aja. Call to action beli atau enggak balik lagi tergantung produk masing-masing. Iya, Yang penting kan benar, aku udah perkenalinnya dengan cara yang supaya nggak di skip. PR aku tuh itu. Ya, Gimana supaya endorsean aku nggak di skip. benar. Pokoknya orang udah tahu dan sesuai dengan karakter lu juga ya. Betul. Gak keluar dari jalur. Dan ngomongin soal endorse, gue tuh nunggu banget Fadil Zaidi itu di endorse sama celana dalam anti plakor. Coba gimana? Kira-kira nanti idenya seperti apa? ada sih sejak Belum ada ya. belum ada. Itu yang makin bininya berarti ya. Oke papa selamat kerja ya. Digembok ya. Oke ya. Tapi ada gak sih endorse aneh lagi yang ditawarin ke lu mungkin belum tayang atau mungkin waktu itu lu sempet ada penolakan kayak gitu? Penolakan pernah tapi aku lupa ya. Cuma kalau misalnya yang paling aku ingat ada lingerie sih. Ada lingerie. Ada lingerie terus baju yoga. Oh, Banyak produk-produk cewek ya bro. Banyak banget. Baju busu ini yang kalau digeser nih serius. neneknya kelihatan. Dan itu pakainya di kepabu. Ya Allah. Kenapa lu banyaknya pasti kan lu pasti ngeliat dong dari analitik lo. Kenapa banyaknya produk-produk yang perempuan? Apakah karena banyak ibu-ibu Fansnya atau gimana? Fadil kali Enggak, ya. karena kalau menurut gue produk perempuan itu lebih banyak yang segi-segi macam jual kayak misalnya nih. Bervariasi. Iya, kalau gue laki ya. pengen jualannya apa sih? Yang kita cari pengen apa? Boxer. Sepatu, Sepatu, boxer gitu. iya. Iya. Tapi kalau cewek kan ada gelang, ada cincin, Iya, ada bingkai yang lucu-lucu. Bener, ya kan? bener. Segalanya tuh cewek pengen beli. Iya. Nah, gitu mungkin makanya kenapa lebih banyak produknya untuk cewek. Mungkin karena itu juga dan juga followers gue memang 72%-nya tuh perempuan. Cewek. 28%-nya tuh laki-laki. Oke. Gitu. Kalau paling aneh, produk yang paling aneh busu itu atau ada yang paling aneh, lebih aneh lagi? Kain kafan udah paling top chair sih menurut Yes, gue. itu udah paling gokil. Makanya kan banget. sebenarnya itu kan adalah PR-nya juga adalah gimana supaya karena ini salah satu sebenarnya kain kafan tuh yang paling blunder menurut aku. Benar, karena Karena- itu iya. Karena itu bisa membuat orang jadi salah paham dan benar. membercandain kematian. Iya. Benar. That's why aku tidak bercandain, aku pakai tapi aku infoin. Iya. Jadi aku memang benar-benar infoin kalau Iya. ini tuh adalah kain kafan dan kita tuh harus punya satu at Iya. least karena kalau misalnya meninggal kan mendadak ya. Iya, betul. Kalau misalnya meninggal di malam hari nanti susah carinya apa segala macam. Iya, Jadi iya, aku iya, benar-benar infoin aja. Gokil. Jadi aku bercandainnya misalnya berkata di sebelumnya. Iya. Aku bisa dapat endorsean kain kafan. Iya. Mau endorse-nya kayak gimana nih dari Iya, situ aja iya. udah ngundang orang untuk penasaran untuk aku Benar, bikin benar. apa gitu. Sekarang kita mau ngomongin tentang singlenya Woi, yang judulnya Kalah. betul. Oke, dan sekali lagi tidak ada hubungannya sama pemilu ini ya, Betul tidak ada sekali. ya. Oke. Tapi pertanyaan pertama gue adalah ke Fadil, emang lu dari dulu suka nyanyi atau karena emang kedekatan lu dengan Teh Ocha ya udahlah Aji mumpung nih sekalian mumpung lagi masih hits ya kan pengen coba dunia yang baru gitu dunia tarik 2014 suara. udah punya single. Iya sebenarnya aku dari 2012 2012 Pak. 2012, 2014, 2016 gak ada yang laku Pak. Waktu dulu di kampus kan banyak aktivitas nyanyi ikutan. Ikutan choir aku. Ikutan? Iya.
Oke. Waktu itu kan sempat ke ini juga World Choir Games. Sempat ikut juga. Nah, cuman memang kalau basicnya nyanyi memang suka. Tapi udah di tahap setelah 2016 itu tuh udah di tahap suka aja lah. Iya. Udah nggak mau mencoba lagi. Just for fun. Iseng aja ya. Sampai akhirnya tuh ketemu Teh Ocha. Pokoknya singkat cerita jadi temenan sama Teh Ocha. Tiba-tiba Fabio Aser tuh ngeliat video aku viral di TikTok. Gara-gara seputar asmara lah ya. Dia Fabio Aser pingin bikinin aku lagu. Aku cerita ke Teteh. Iya. Terus Teteh bilang ya udah kalau gitu aku produserin gitu. Langsung turun tangan. Langsung Teteh yang urus semuanya. Ya istilahnya kesempatan kapan lagi datang kan. Mumpung kayaknya ini semesta mendukung banget gitu. Langsung lah tuh terjadi kalah single itu ya. Yang tadi kita udah puterin di cut pertama. Oke. Nah, kalah ini tentang apa nih? Salah ini tentang sebenarnya kalau misalnya lagu tentang percintaan itu pasti lagu percintaan ya. Iya. Kan sebenarnya banyak yang tentang mengusut tuh kayak beda agama. Sebenarnya tuh ini bisa masuk ke situ bisa juga. masuk ke situ, tapi sebenarnya kalau dari kisahku ini tuh lebih ke beda suku. Gitu. Ya saya tahu banget sih ya. Kan biasa agak susah ya karena Arab itu. Saya pernah kok ditolak begitu. Jadi Ani nggak bisa zuat sama dia. Gara-gara Ani bukan Arab. Arab aja begitu. Zuat tuh artinya nikah. Tapi emang di suku Arab emang strong banget ya. Bukan isu ya, emang adat itu emang strong banget ya. Iya betul, karena memang mungkin dari bawaan orang tua juga sih. Iya. Kan papa mamaku juga dua-duanya menikahnya Arab-Arab. Iya. Jadi masih kuat, masih kental. Betul. Oke. So, responnya gimana dari yang dengerin dan lain-lain, gimana responnya? Ya mungkin orang kan selama ini taunya kan lu emang kocak sih. Kok Pak malah ngeluarin lagunya tuh yang serius gitu loh. Respon dari orang-orang sih kalau untuk sekarang masih di tahap mereka kaget kalau aku bisa nyanyi gitu, tapi ya mereka suka sama lagunya juga. Khususnya buat pasukan Goib, itu salah satu nama yang orang-orang yang follow aku. Gitu Pasukan Goib. Iya, namanya pasukan Goib. Jadi kayak mereka support banget, terus mereka senang juga dari lagunya, dan banyak juga yang ngetek-ngetek kayak ya mengalami hal yang serupa juga. Mungkin mereka ada yang pacaran sama Arab kali ya. Relate lah pokoknya ya. Tapi menurut gua nggak Arab doang kok, banyak suku banyak banget. Bener kan, maksudnya kayak misalnya teman aku juga ada yang Batak. Iya. Harus nikahnya sama yang Batak. Bener. Padang juga begitu tuh bokap gue. Dan ini bukan cuma di Indonesia, yang multicultural kayak di Singapura pun lumayan isu juga ketika yang mungkin yang Chinese ketemu sama yang Indian. Iya, betul. Yang generasi yang lamanya banyak yang nggak nerima, tapi kalau generasi baru sih fine aja gitu. Tapi generasi lamanya merasa tuh kok gitu. Meskipun sekarang udah makin banyak. Di Malaysia juga seperti itu gitu. Jadi di mana-mana. Jadi kalau misalnya biasanya lagu Indonesia itu bisa kesentil juga tuh orang Malaysia, orang Singapura. Kena juga nggak tuh, Mark? Kalau dari Malaysia udah, tapi kalau yang lain aku nggak tahu sih. Masih belum tahu aku. Makanya kemarin tuh sempat diajakin Teteh buat nyanyi di Malaysia atau Singapura gitu. Tapi aku bilang sama Teteh, mohon maaf aku belum berani. Tapi masih sekitar domestik aja kan sering tuh ya. Kalau Teh Ocha manggung kalau yang domestik tapi kalau luar aku bilang Teh maaf banget, aku belum pede. Teh Ocha kan kalau manggung di Malaysia kan kayak tiap weekend kayaknya ya. Itu kan sold out loh tiketnya. 5.000 tiket lebih tuh sold out. Gokil. Dan aku kan emang beneran tipe yang ngefans sama Teteh kan. Jadi pas konser di Singapura pun aku datang sebagai penonton, dan itu sold bener keren banget sih. Kenapa nggak diambil kesempatannya? Maksudnya kan mungkin ya bagus juga lah biar ngenalin juga gitu loh Fadil Jaidi di sana. Pada saat itu belum punya lagu. Belum punya lagu. Pas sekarang belum ada tawaran lagi. Belum ada nih. Belum keluar lagi. Kalau pengennya kolaborasi sama siapa sih? Rosa lah. Sama Teh Ocha. Enggak, selain Teh Ocha kan, maksudnya kalau Teh Ocha pasti kan kesempatannya lebih gede banget kan. Sama mungkin sama Soneta jadi kalah juga. Lucu terus. Mama siapa? Sama Agnes Mo kali ya. Agnes Mo, my queen. Ini di digital platform pasti udah ada ya. Di Spotify atau platform yang lain udah ada semuanya ya Sobat Gen. Jadi jangan lupa didengerin, judulnya adalah Kalah. Udah 1,5 juta viewers ya kan. Itu dalam waktu 2 bulan. Betul. Coba nyanyiin sedikit dong. Nyanyiin dikit rapnya dong Fadil Jaidi dong. Keren banget. Belum. Aku tak masalah bila harus hatiku yang kan terluka.
Ku telah terima semua kekalahan. Kali ini ku harus merelakanmu. Woi. I love you Papu. Lu tau gak Aduh, sih? gue sampai ampun. Di otak ngerasain gue ya, banget. di otak sama kuping gue tuh konslet loh. Kenapa? Karena suaranya yang bagus, tapi image gue tetap ada film dia yang kocak gitu Nah, kan. itu dia, tahu nggak? Asli loh. Yang fun fact-nya, that's why kenapa di video klip aku, muka aku itu cuma ada di bagian terakhir. Karena bener. Karena kalau enggak orang bakal ketawa Iya, dari iya, awal. iya. Nanti udah beda lagi ya. Iya, kan? makanya jadi aku bilang, Iya. Teh ini gimana ya? Terus Teteh langsung mikir, oke, muka kamu kita tampilin di terakhir aja. Iya, bener, Jadi bener. selama dari awal, Iya, pundak iya. gue doang. Iya. Dari belakang gitu. Makanya Harusnya dari awal muka gue dulu dong. Itu kagak ada yang nonton. Oke Fadil, thank you udah mampir-mampir sini ya. Makasih banyak Genef. Kapan-kapan siaran bareng mau ya? Iya Oke, dong. oke, boleh. Salam buat papa mama juga ya. Paginya jam berapa sih kalau Jam berjam? 6. Oh iya. Tapi standby jam 4:15. Buat Fadil mah nggak apa-apa 9:15 boleh. Iya boleh deh. Apa fansnya banyak. Siaran 45 menit aja nggak apa-apa. Tapi besok kita ulang-ulang mulu ya. Irilan terus. Oke, sukses Thank you. ya, Fadil. Terima kasih Afwan. Get on Talk.